Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dalam materi PS SMP kelas 7. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Minggu kemarin materi kita mengenai kelangkaan. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai kebutuhan manusia. Mari kita simak materi berikut ini. Materi kebutuhan manusia. Dengan indikator pembelajaran, yang pertama menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang keempat menyebutkan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Nah, ini adalah gambar makanan. Makanan termasuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan tersier. Jawabannya adalah ya, kebutuhan primer, kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Yang kedua adalah gambar sepeda. Sepeda ini termasuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan tersier. Jawabannya ya, kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Yang ketiga, gambar HP Android. Nah, ini termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Jawabannya adalah ya, kebutuhan sekunder, kebutuhan tambahan. Nah, kemudian ada gambar alat tulis. Nah, alat tulis ini termasuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan tersier. Jawabannya ya, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kemudian gambar mobil. Nah, ini termasuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan tersier. Jawabannya adalah ya, kebutuhan tersier. Setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, barulah kebutuhan tersier. Nah, dari kuis interaktif tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus selektif dalam memenuhi kebutuhan agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan. Kita gunakan skala prioritas. Nah, pertanyaannya, apakah kalian sebagai pelajar sudah menggunakan skala prioritas? Nah, jadi dimulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu dalam menggunakan uang saku. Nah, skala prioritas adalah menentukan kebutuhan mana yang paling penting, yang harus diutamakan pemenuhannya. Sedangkan pengertian kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kemudian yang kedua, macam-macam kebutuhan menurut sifat, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Yang ketiga, macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya, kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang. Yang keempat, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya, kebutuhan individual, dan kebutuhan kelompok. Jadi ada 4 macam kebutuhan, macam-macam kebutuhan. Kita masuk yang pertama, yaitu macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Di sini ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Nah, ini harus dipenuhi. Bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh, kebutuhan akan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan perumahan. Ini mutlak harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, perabotan rumah tangga. Kemudian kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Nah, jadi kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya sepeda motor, mobil, dan perhiasan.
Yang kedua, macam-macam kebutuhan menurut sifat. Yang A, kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Nah, contohnya kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, dan peralatan rumah tangga. Kemudian B, kebutuhan rohani. Kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Nah, jadi kalau terpenuhi akan puas, aman, dan tenang. Contohnya rekreasi, agama, nonton TV, pendidikan. Yang ketiga, macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Nah, ada A, kebutuhan sekarang, kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Nah, contohnya di sini adalah makanan bila lapar, minum bila haus, kemudian obat bagi yang sakit. Kemudian yang B, kebutuhan masa yang akan datang, kebutuhan manusia yang dapat ditangguhkan. Contohnya adalah asuransi, umroh. Kemudian yang keempat, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya makan, minum, mobil, sepatu, dan kaca. Nah, jadi ini tergantung dari keinginan masing-masing orang. Yang B, kebutuhan kelompok atau kolektif. Nah, kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, yang pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya kebutuhan akan jalan, jembatan, pasar, sekolah, dan lapangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, jadi untuk laki-laki atau perempuan berbeda. Kemudian tingkat pendidikan. Kemudian yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan. Yang keenam, status sosial. Dan yang ketujuh adalah perbedaan selera. Nah, jadi ada 7 faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, lanjut lagi mengenai alat pemenuhan kebutuhan itu adalah segala sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi berupa barang dan jasa. Nah, macam-macam alat pemenuhan ada 4. Yang pertama menurut kelangkaan, yang kedua menurut hubungannya dengan barang lain, yang ketiga menurut tujuan penggunaannya, yang keempat menurut proses pembuatannya. Kita masuki yang pertama, macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Nah, itu ada barang ekonomis, adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan baik material maupun fisik. Nah, contohnya itu gambar sepatu. Kemudian yang B, barang bebas, barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya adalah air, sinar matahari, udara. Kemudian yang kedua, menurut hubungannya dengan barang lain. Ini ada barang substitusi. Barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, beras dapat digantikan dengan singkong. Kemudian B, barang komplementer. Nah, ini barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Contohnya HP, Android, sini dengan chargernya. Kemudian yang ketiga, menurut tujuan penggunaannya. Ada barang produksi atau barang modal. Disebut barang modal karena tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi harus melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Contohnya padi diproses menjadi beras. Kemudian B, barang konsumsi, barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu. Nah, contohnya di sini adalah alat tulis.
Kemudian yang keempat, menurut proses pembuatannya ada barang mentah. Itu barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu, contoh padi, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian barang setengah jadi, barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi, contoh benang sebelum jadi kain, tepung sebelum jadi kue. Kemudian barang jadi, barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, contoh pakaian bisa langsung dipakai, kue, buku, dan lainnya. Nah, demikian materi kita pada hari ini mengenai kebutuhan manusia. Minggu depan kita lanjutkan mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.